Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali dengan kami di Jangan Salah Arah di channel Ahmad Nur Hidayat. Seperti biasa, kita akan membahas isu-isu terhangat yang penting untuk dibicarakan dan kita akan bahas secara jernih. Ya, seperti biasa kita akan ditemani oleh narasumber tetap kita yaitu Bang Ahmad Nur Hidayat. Bang Ahmad Nur, gimana kabarnya Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat, Bro Eko. Bro Eko gimana, sehat? Ya, Alhamdulillah. Ya, kita sudah siap ya. Saya kira Bang Matur kelihatan segar untuk bisa membahas topik kali ini ya. Ini topik ini adalah topik yang mungkin membuat pemerintah sumringah ya. Karena ini adalah mungkin indikator keberhasilan begitu ya. Yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi 5,72% yang diterbitkan oleh BPS ya, Badan Statistik ya. Jadi tanggal 7 kemarin diterbitkanlah laporan ini dan banyak sekali yang men-tweet ya, men-tweet bahwa pemerintah ini berhasil membawa Indonesia kepada pertumbuhan begitu di tengah krisis global saat ini. Ya, tapi apakah itu sesuatu yang memang patut dirayakan dan membuat kita bangga dan bereforia atau tidak? Ya, kita bahas bersama-sama. Ya, sebelum itu kita saksikan sedikit cuplikan video. Silakan Bang, ada yang bisa tampilkan. 2022 tumbuh sebesar 5,72% secara tahunan. Realisasi ini merupakan pertumbuhan positif lanjutan pada kuartal 2 2022 yang sebesar 5,44%. Sementara secara kuartalan ekonomi Indonesia tumbuh 1,81%. Secara kumulatif, dari Januari hingga September 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,40% dibandingkan periode yang sama di tahun 2021. Kepala BPS, Margo Yuwono menyebut bahwa realisasi itu menunjukkan ekonomi Indonesia trennya terus membaik karena mengalami pertumbuhan di atas 5% sejak kuartal 4 2021. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi sejumlah indikator, baik global maupun domestik. Salah satunya pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama di kuartal 3 2022. Di kuartal 3 2022 ini tercatat mengalami pertumbuhan dibandingkan kuartal sebelumnya. Sementara pada kuartal 2 2022, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi harga sejumlah komoditas di pasar global. Kondisi ini membuat kinerja neraca perdagangan RI mengalami surplus 14,92 miliar dolar AS atau naik 12,58%. Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2022 dipengaruhi oleh mobilitas masyarakat yang semakin pulih dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya. Pelonggaran syarat perjalanan menjadi pendorong meningkatnya mobilitas masyarakat. Bukan hanya itu, melainkan respon pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat pun cukup baik. Beberapa di antaranya yakni realisasi program perlindungan sosial dan peningkatan realisasi subsidi BBM. Ya, baik, itulah tadi cuplikan mengenai pertumbuhan ekonomi 5,72% yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia.
Ya, Bang Matur, kita melihat bahwa memang ini di tengah krisis ya, dan kita mengalami pertumbuhan dan tentunya di sini Amerika, Cina, termasuk Singapura itu berada di bawah kita level pertumbuhannya. Ini apakah membuktikan bahwa Indonesia mengalami sebuah percepatan dibanding mereka atau mereka mengalami perlambatan lebih lambat dari kita? Ini perlu lebih clear ya. Silakan Bang. Bro Eko, teman-teman semua di channel Jangan Salah Arah. Ya, kita saat ini sudah di bulan November ya. Tetapi kita membahas pertumbuhan ekonomi dari bulan Juli, bulan ke-7 ya, sampai bulan ke-9, bulan September ya, akhir September. Dan kemudian di bulan 10 itu dikonsolidasi ya. Kemudian baru di awal November ya, tanggal 5 saya kira kemarin BPS mengumumkan hasilnya ya. Dan hasilnya adalah pertumbuhan kita sebagaimana disampaikan oleh Bro Eko 5,74 atau 5,72 ya, 5,72%. Ini datanya kalau boleh saya izin share ya Bro Eko ya. 5,72% pertumbuhan kita year on year. Kalau kita lihat dibandingkan triwulan kedua 5,45, sebelumnya juga 5,02. Jadi memang kita kelihatan ada peningkatan. Ya, makanya wajahnya Ibu Sri Mulyani dan tim ekonomi saya kira setelah dibacakan laporan BPS itu senyumnya cerah sumeringah gitu ya. Karena kelihatan ada pertumbuhan. Ya, ini juga kemudian Kepala BPS menyatakan kita Indonesia ekonominya lebih baik dibandingkan Amerika dan Cina. Ya, Amerika tumbuh hanya sekitar 1%, ya, sementara Cina tumbuhnya berapa? 3,9%, 4% lah kira-kira. Tapi yang dilupakan oleh Kepala BPS ini membandingkan juga dengan negara-negara tetangga dong di ASEAN. Apakah kita juara di ASEAN atau malah yang tertinggal di ASEAN? Nah, kadang-kadang saya bingung ya, Bro Eko ya. Kepala BPS ini ya kayak bagian dari kabinetnya pemerintah gitu loh. Padahal desain kelembagaan BPS itu adalah desain institusi akademik, institusi yang menjunjung tinggi independensi data. Ya, independensi data itu penting untuk satu biro statistik. Meskipun keep in mind, bagaimana bisa independen kalau dia dipilih oleh presiden kepala BPS itu kan? Ya memang dilema ya. Satu sisi kita punya lembaga independen dalam hal data, tapi satu sisi orangnya diangkat oleh presiden ya. Jadi bingung juga kita ya. Jadi desain kelembagaannya emang belum tuntas gitu ya. Narasinya BPS ini menarik ketika dia membandingkan Amerika dan Cina, seolah-olah negara ekonomi nomor 1 yaitu Amerika dan ekonomi nomor 2 itu Cina itu sudah kita kalahkan, dan mengesankan memberikan satu apa istilahnya ya citra yang menurut saya positif tapi berlebihan gitu loh. Nyatanya ternyata narasi Kepala BPS ini kalau kita lihat negara tetangga ya, Vietnam sesama ASEAN, sesama Asia Tenggara, ternyata kita harusnya sedih dan malu ya, Bro Eko. Kenapa? Karena ASEAN itu harusnya yang paling besar tuh kita. Dalam hal penduduk, dalam hal luas wilayah, kita yang terbesar. Kita adalah raksasa ASEAN. Tapi ternyata dalam pertumbuhan ekonomi kali ini, triwulan ketiga 2022, kita kalah sama Vietnam. Ya, Vietnam tercatat tumbuh 13,7%. Bayangkan double digit, ya 13,7% di kuartal ketiga 2022 ini. Bahkan kalau kita lihat ya, Bro Eko, kita ini masih menunjukkan datanya bahwa di triwulan kedua Vietnam pun masih lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Indonesia hanya 5,45, ternyata Vietnam itu datanya di sini kita mendapatkan 7,83% ya berdasarkan statistik dari Vietnam. Ya selisih 2%, spreadnya 2. Kalau yang 5,7 spreadnya itu berarti sekitar 6. Ya, bukan, sorry.
8% spreadnya kan 13,7 Vietnam itu. Jadi spreadnya itu hampir 8 ya 8% lah kira-kira. Jadi kan jauh spreadnya makin tinggi, yang tadinya hanya sekitar 2%, Vietnam di atas, sekarang sudah 8% selisihnya. Nah, pertanyaannya adalah Indonesia ini memang tumbuh, dan itu kita harus bersyukur, tetapi pertumbuhannya kalah cepat dengan Vietnam. Jadi di sini kalau kita ingin menjadi the best, ya kita harus lupakan untuk menjadi the good, karena the good itu adalah the enemy of the best. Ya, kita jangan merasa kita baik, kita keren, ya kita tinggi. Tapi kalau kita lihat dengan negara-negara peers, ya tetangga ASEAN, ternyata kita tidak cukup bagus gitu. Makanya kalau kita ingin menjadi yang terbaik, ya kita jangan cukup puas di good saja, tetapi kita harus lebih baik untuk mencapai yang terbaik gitu. Nah, saya akan berhenti di situ dulu, Bro Eko. Saat ini tentunya banyak hal-hal yang semestinya kita lihat itu faktor-faktor yang memperlambat ya, seperti kenaikan BBM, melemahkan daya beli masyarakat dan sebagainya. Kemudian tambang kita itu sangat kaya sekali kan, tapi di grafik tersebut kelihatannya tidak begitu signifikan begitu. Kemudian juga pertanian itu kan menyerap tenaga kerja yang sangat besar gitu ya. Tapi pertumbuhannya hanya 1, ini apakah sebanding atau tidak begitu ya antara pertumbuhan dengan yang semestinya gitu dari potensi yang negara ini punya ya. Gimana Bang? Level ekonomi yang baik ya, terutama di ASEAN ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan kalau kita ingin bangkit ekonominya ya yang terbaik ya, bahkan di kawasan di Asia Pasifik lah. Selain Amerika dengan Cina misalkan. Bahkan kalau bisa kita lebih bisa mengalahkan Amerika dan Cina. Saya kira di level ini ya, kalau kita lihat narasi-narasi berbagai media mainstream itu kan memuji-muji capaian yang dilakukan oleh pemerintah saat ini ya. Tetapi kalau kita lihat secara objektif, maka pujian itu sebenarnya pujian yang bias ya, pujian yang tidak tepat. Kenapa? Karena ya oke, kita tumbuh 5,72, tetapi pertumbuhan ini ya adalah dibayang-bayangi oleh negara tetangga kita yang jauh lebih cepat gitu. Nah, saya kira ya Ibu Sri Mulyani ya perlu belajar dari negara-negara tetangga kita, terutama Vietnam. Kenapa Vietnam bisa punya pertumbuhan yang double digit? Menurut saya sangat impresif loh. Ya, di tengah Cina hanya 3,9, Amerikanya 1,6%, Vietnam 13,7, kan sangat impresif. Nah, di sini kita bisa belajar bersama-sama. Kenapa Vietnam berada sampai di level itu, pertumbuhannya double digit? Yang pertama, ya menurut saya, ini karena daya beli masyarakat Vietnam itu pulihnya lebih cepat. Ini bukan berangkat dari tiba-tiba ya, mulai lebih cepat. Ini karena penanganan pandemi COVID 2 tahun terakhir 2020-2021 itu Vietnam menempuh pendekatan yang sangat brilian, yaitu pendekatan yang tegas. Dia melakukan lockdown dan terbatas. Jadi bisa dibilang lockdownnya itu tingkatnya kecamatan. Begitu ada kasus COVID di desa A, itu di lockdown bukan desanya doang, kecamatannya di lockdown. Tetapi begitu diketahui ya, dan lockdown itu betul-betul ketat. Begitu selesai ya dibuka lagi. Makanya Vietnam termasuk menurut saya yang berhasil, yang paling berhasil di ASEAN. Nah, dampak karena dia berhasil menangani COVID, ya kita melihat daya beli masyarakat juga pulihnya lebih cepat. Ya. Nah, daya beli masyarakat yang pulih itu tidak juga berdiri sendiri. Itu karena juga ada kebijakan dari Menteri Ekonomi Vietnam itu menurunkan PPN yang berlaku untuk semua barang dan jasa di negeri itu dari 10%, dia malah menurunkannya menjadi 8%. Ya, saya pernah mengutip Vietnam sistem PPN-nya ketika malah DPR itu membuat
undang-undang yang sudah disahkan, rancangan undang-undang yang sudah disahkan bahwa pemerintah diizinkan menaikkan PPN sampai 15%. Dan pemerintah tahun ini 2023 menaikkan PPN-nya menjadi 11%. Kebalikan ya, Vietnam turun jadi 8, Indonesia malah naik jadi 11. Nah, PPN ini kan berarti langsung ditransmisikan harganya itu selisih 1% ke barang. Jadi bukan barang itu secara makro, secara agregat ya. Seluruh barang, seluruh jasa itu naik 1%. Ya, karena PPN tadi. Ya. Sementara Vietnam diturunkan, dia turun 2%. Penurunan 2% ini ternyata memicu daya beli masyarakat, makanya konsumsi masyarakat Vietnam itu tinggi, ya, sehingga dia bisa menggenjot pertumbuhan lebih tinggi lagi menjadi 13,7. Yang kedua, tidak hanya itu saja, ya, Vietnam juga tercatat memiliki pertumbuhan yang begitu mengesankan terkait ekspor, terutama ke Amerika. Ekspor ke Amerika ini hampir 24% tumbuhnya dalam satu triwulan terakhir. Artinya apa? Vietnam sudah mulai kompatibel dengan sistem ekonomi global, apalagi Amerika ya yang cukup ketat dalam hal persyaratan barang yang masuk ke Amerika. Dia ternyata sudah memenuhi itu. Jadi dia sudah menawarkan satu barang yang murah, yang berkualitas, dan dia sudah masuk pasar Amerika. Makanya peningkatannya 24%. Nah, kita nih kurang apa? Ibu Sri Mulyani ini dikenal baik di Amerika, tetapi belum bisa mengantarkan, membuat pasar kita, barang dan jasa Indonesia ini diekspor besar-besaran sampai selevel 24% ke Amerika. Ya, ini menjadi apa istilahnya ya, kritik kita ya. Kita banyak orang-orang yang dekat sama Amerika ya. Bahkan jebolan-jebolan pemimpin Indonesia ini, menteri-menterinya itu banyak lulusan Amerika. Tetapi kok lulusan Amerika tidak mampu ya mengembangkan ekspor kita ini kayak ekspornya Vietnam ya, 24% pertumbuhannya. Nah, saya kira karena itu ya, Vietnam itu juga tidak ada yang namanya ya pemindahan ibu kota, Bro Eko. Ya, Vietnam juga tidak ada penyelenggaraan presidensi KTT G20 yang katanya bisa mengenerate pertumbuhan ekonomi. Ya, Vietnam juga tidak ada proyek-proyek besar ya seperti kereta api cepat. Dan Vietnam juga tidak mendapatkan windfall profit dari harga komoditas. Dia nggak punya sawit. Ya. Sawitnya kalah, sawit Indonesia itu nomor 1 di dunia. Tapi Vietnam menikmati pertumbuhan yang tinggi. Artinya, ya Bro Eko ya, otaknya tim ekonomi di Vietnam itu lebih canggih daripada otaknya tim ekonomi di Indonesia yang katanya itu Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan terbaik di seluruh dunia. Berarti Menteri Keuangan terbaik itu udah diambil, dicabut itu gelarnya itu oleh Menteri Keuangan Vietnam. Karena dia mampu ya di tengah situasi konflik global, kan ini secara global inflasi meninggi, dia mampu dengan cara cerdas menjadikan Vietnam tumbuhnya double digit. Itu kan begitu mengesankan, begitu hebat, sampai-sampai menteri terbaik, Menteri Keuangan terbaik di seluruh dunia pun kalah. Ya, menurut saya berarti udah gelarnya itu udah disabet sama Menteri Keuangan ya Vietnam. Ya, kalau melihat grafik tadi itu government spending-nya, belanja pemerintahnya itu min 2,88 itu bagaimana? Menyaksikan ya pertumbuhan spending government spending belanja APBN itu ternyata minus. Ya, artinya dalam triwulan ini ya pemerintah tidak memberikan sumbangsi sama sekali terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ada wajah sumringah ya itu tidak layak didukung oleh tim ekonomi. Karena itu kontribusi mereka malah negatif. Ya. Untuk kuartalan ya. Kuartal ketiga ini. Karena ada 1.200 triliun untuk dihabiskan dalam waktu 2 bulan. Mana mungkin itu orang bisa dipenjara semua itu. Kecuali caranya adalah kita pernah bahas 1.200 ini di 500 triliun itu diberikan untuk mensubsidi BBM. Kemudian harga transportasi turun dan harga komoditas ya inflasi juga akan turun dan itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Secara natural mau ada atau tidak apa istilahnya peran pemerintah itu secara natural tumbuh begitu ya Bang ya dengan kondisi seperti tadi. Tanpa adanya negara
Ekonomi Indonesia itu tumbuh tuh sekitar tuh naturalnya itu 4%. Oke. 1% itu kira-kira ekspor impor sama investasi lah. Tapi tanpa ada negara pun ekonomi Indonesia tumbuhnya itu 4%, natural rate-nya, ya, laju alamiahnya. Jadi negara presiden tim ekonomi tidur aja gitu udah 4%, bro. Kan melihat dari spending tadi ya, spending government tadi, ini berarti sangat berkontribusi terhadap pertumbuhan seharusnya ya. Nah ini kalau minus, apakah itu artinya memperlambat atau mempercepat begitu, Bang? Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa krisis, di masa daya beli masyarakat belum pulih, maka game changer-nya itu ada dua. Yang pertama adalah government spending, dan yang kedua adalah konsumsi masyarakat. Nah, kalau Vietnam, dia konsumsi masyarakat yang pertama, yang kedua adalah ekspor impor. Ya, government spending-nya mungkin kecil karena mereka APBN-nya juga terbatas kan. Ya, nah kita harusnya melakukan game changer itu, tapi kedua-duanya tidak kita lakukan. Government spending kita tidak lakukan, konsumsi daya masyarakat itu pun tidak dilakukan. Jadi kuartal ini sebetulnya kuartal yang terburuk. Kenapa? BBM dinaikkan kan kuartal ketiga ini, ya kan? Ya. Jadi sebenarnya bisa dibayangkan kontribusi pemerintah, kelihatan kan? Kontribusi pemerintah tidak ada karena government spending-nya negatif. Ya, jadi hanya mengandalkan C, komponen C itu tadi angkanya sekitar 5,39%, ya kan? Nah, 5,39% itulah daya beli masyarakat yang bisa dibayangkan itu karena ada BBM naik. Bayangkan kalau BBM tidak naik, ya, saya perkirakan pertumbuhan kita tuh harusnya bisa sekitar 7,5%. Tapi karena BBM-nya dinaikkan, ya, kita ekonominya tergerus 30% automatically, belum efek-efek sampingannya karena BBM-nya kan naik 30%. Efek sampingannya itu yang membuat kita hanya tumbuhnya 5,72, padahal kita sebenarnya bisa mencapai 7,5%. Clear ya, supaya clear bahwa ini persentase ini mewakili nilai uang PDB. Oke. Domestik bruto, artinya dinilai dalam uang. Di transportasi ini kan sangat tinggi ya, paling tinggi begitu. Artinya apakah ada peranan kenaikan BBM di sana yang menyusun sehingga angka di presentasi tersebut tinggi begitu? Ya, bro, kelihatan transportasi ini 25,8%. Ya. Nah ini karena ini diukur juga dengan mobilitas penduduk yang sudah mulai longgar. Jadi orang ini pengen melakukan traveling lebih banyak karena ekonominya sudah pulih. Bahasa orang Betawi itu pengen balas dendam lah jalan-jalan. Ya. Dan mereka demand ada, tetapi demand ini ya juga meningkat jadi lebih tinggi 25,8% ini karena juga ada kenaikan BBM sekitar 30%. Jadi kalau data ini menunjukkan bahwa jumlah orang yang traveling mungkin tetap antara sebelum BBM naik sama setelah BBM naik. Tetap orangnya, tetapi sekarang biayanya lebih mahal, 25% lebih mahal gitu. Nah, ini termasuk blessing ya. Kenapa? Karena begitu BBM 30% naik kan harusnya orang berpikir untuk traveling. Tapi mungkin karena ada suasana balas dendam tadi, udahlah nggak apa-apa. Jadi orang yang traveling jumlahnya tetap antara sebelum sama setelah. Cuman yang traveling sekarang itu menghabiskan uang lebih banyak 30%. Makanya transportasi dan pergudangan ya itu naiknya 25,8%. Memicu inflasi dan daya beli masyarakat lemah, artinya masyarakat ini ya suffering gitu kan? Apa bisa diartikan seperti itu? Itu yang per sektor usaha itu diukurnya bukan ke masyarakat yang menghabiskan uangnya, tetapi ke perusahaan transportasinya, bro. Jadi seluruh perusahaan-perusahaan ekspedisi itu ditanya, disurvei, dilihat, mereka ada peningkatan pendapatan nggak? Ternyata mereka meningkat 25% pendapatan mereka. Nah, nanti kalau kita mau cross check lagi, kita lihat berapa orang yang menggunakan jasanya. Dugaan saya yang menggunakan jasa transportasi jumlahnya tetap antara sebelum sama setelah BBM.
Jadi karena jumlahnya tetap, kenapa kok bisa naik sekitar 25%? Ya karena mereka bayarnya lebih mahal. Ya rata-rata tarif transportasi dari antar kota, antar provinsi itu sudah naiknya sekitar 25%-an, itu emang benar. Jadi kira-kira angka itu kenaikannya adalah uang yang diterima oleh perusahaan-perusahaan transportasi ini naik 25% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu karena ya lagi-lagi karena kenaikan BBM. Artinya kan itu tidak bisa digambarkan bahwa masyarakat itu happy kan begitu? Karena ya kan tidak bisa mewakili itu kan. Oke, baik. Masyarakat pemilik transportasi. Nah itu. Ya. Karena itu menurut lapangan usaha, jadi ini menurut orang ya, menurut sisi bukan sisi pengeluarannya, ini menurut sisi penerimaan per sektornya. Penerimaan dari ya. Okay. Inflasi yang 5,71% dan pertumbuhan ekonominya 5,7%. Ini padanannya gimana, Bang? Apa bisa dikorelasikan ya, atau tidak? PDB 5,72% itu kan menghitung PDB secara nominal. Tapi kalau kita menghitung PDB secara real, bisa sederhana aja. Inflasinya berapa? Inflasinya 5,71. Berarti kita tumbuh hanya 0,01%. Oh. Bukan tumbuh karena ya kalau inflasinya rendah kemudian kita tinggi, berarti kita senang, kita bahagia, kesejahteraan kita ya ibaratnya 0,01% itu berarti sebenarnya masyarakat tidak merasakan adanya pertumbuhan ekonomi. Ini menarik ya, berarti tidak selayaknya untuk dirayakan begitu ya. Tidak selayaknya dengan senyum-senyumnya. Oke. Cukup baik, ya, Breko. Oke. Ya, mungkin itu cukup jelas ya. Oke, baik pemirsa, demikian tadi pembahasan tentang pertumbuhan ekonomi dan kita harus bisa istilahnya merenungkan gitu ya. Emang ini sepantasnya untuk dirayakan, tapi nyatanya kan masyarakat masih belum sejahtera ya, ekonominya belum pulih gitu. Dan harus bekerja lebih keras, apalagi menghadapi resesi yang akan datang yang kemungkinannya akan lebih berat. Ya, terima kasih Bang Matnur atas pencerahannya. Semoga ini bisa didengar dan memicu menjadi trigger ya untuk bisa pemerintah bisa bekerja lebih baik dan masyarakat pun mempersiapkan diri dengan resesi yang akan datang. Harus bagaimana tentunya indikatornya sudah ada ya bisa menindaklanjuti begitu. Ya pemirsa jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat dan simak terus Jangan Salah Arah yang tayang setiap harinya. Demikian topik kali ini kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, Bu Reko.